Bab 1716 Terobosan. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Museng juga tersenyum dan berkata, keponakan Chen Xian benar, kami dulu sama sekali tidak mengerti, sekarang setidaknya ada satu arah penelitian. Ekspresi Liu Manxia sedikit bersemangat, dan berkata, penemuan Xia Daoyou benar-benar membuat kita mengambil langkah besar menuju asteris. Jika kita belajar ke arah ini, kita mungkin akan segera mendapatkan terobosan. Xia Ruofei melihat kegembiraan semua orang dan mau tidak mau ingin menuangkan sepanci air dingin. Titik-titik hitam pada bola mengambang mungkin tidak terdeteksi oleh orang biasa, namun sama sekali tidak terdeteksi di bawah deteksi spiritual praktisi. Xia Ruofei tidak percaya bahwa para Master Yuanying dan bahkan Master Yuan Shen di dunia kultivasi kuno tidak akan menemukannya. Petunjuk yang begitu jelas, namun belum pernah bisa mendapatkan penemuan yang substantif. Jelaskan bahwa tidak mudah untuk memecahkan konten yang diwakili oleh floating point ini. Dan Xia Ruofei juga telah mengenal pengetahuan kriptografi sederhana selama dinas militernya. Dari perspektif kriptografi, meskipun tebakan Xia Ruofei benar, setiap floating point mewakili sebuah teks, dan floating point pada permukaan bola titik-titik hitam berhubungan dengan teks yang berbeda sesuai dengan gaya pembagian yang berbeda. Juga sangat sulit untuk memecahkan konten representatif dari floating point berdasarkan ini. Lebih dari 3.000 floating point setara dengan lebih dari 3.000 sampel. Dan beberapa di antaranya terulang kembali. Mereka dapat memulai dengan floating point yang berulang ini, membuat daftar teks yang mungkin, dan kemudian membuat pengaturan sesuai dengan tingkat kemungkinannya, mengganti floating point ini dengan teks yang sesuai, dan kemudian menggabungkan konteksnya untuk berspekulasi floating point lainnya. Teks representatif. Ini adalah proses coba-coba dan coba-coba. Secara teoritis, langkah pertama adalah yang paling sulit. Ketika semakin banyak floating point yang diuraikan, kecepatan cracking berikutnya akan semakin cepat, karena semakin banyak konteks yang dikonversi oleh floating point sebagai referensi. Bagaimanapun, perhitungan ini adalah angka astronomi. Xia Ruofei berspekulasi sedikit, dan akhirnya mengerti mengapa studi tentang dunia latihan kuno 50 tidak membuahkan hasil apapun. Dia berkata, dua senior dan saudara Chen, saya khawatir segalanya tidak sesederhana itu. Ada banyak kemungkinan untuk membalikkan konten lebih dari 3.000 kata dari floating point ini, dan mencoba semua kemungkinan ini, lusinan kali mungkin tidak dapat diselesaikan. Museng merasa sedikit aneh. Dia berkata, Xia Xiao Xiong, itu seharusnya dilebih-lebihkan. Totalnya hanya ada lebih dari 3.000 floating point. Museng mempertimbangkan dari sudut pandang seorang praktisi jindan, karena mereka sangat kuat dalam jiwa dan memiliki tingkat perkembangan otak yang tinggi, sehingga kecepatan berpikir mereka jauh lebih cepat daripada orang biasa. Dia berpikir bahwa meskipun itu sebuah kata untuk dicoba, tidak akan memakan waktu lama. 3 asteris 5 luar biasa. Bagaimana tidak mungkin puluhan asteris? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Mu Zhangmen, izinkan saya memberi Anda sebuah contoh. Sekarang kami memiliki sekitar 2 atau 3.000 karakter Cina yang umum digunakan. Jika sering digunakan, setidaknya ada 1 atau 200. Artinya, meskipun hanya untuk memeriksa karakter Cina frekuensi tinggi, beberapa floating point yang muncul berulang kali juga memiliki 1 atau 200 kemungkinan. Dan setiap kali floating point diuraikan, itu harus dikalikan 2 atau 3.000. Asteris generasi, perbedaan antara teks pada saat itu dan teks saat ini. Perhitungan akhir mungkin sangat besar, sehingga kita bahkan tidak dapat membayangkannya. Chen Xuan juga berkata, pamanmu, saudara-saudara Xia benar. Saya mendengar bahwa beberapa institusi di dunia sekuler yang mempelajari peretasan kata sandi menggunakan superkomputer dengan kecepatan perhitungan yang sangat cepat untuk bekerja, karena mereka sepenuhnya mengandalkan tenaga kerja. Berbicara di antaranya, Chen Xuan tiba-tiba berhenti, dan dia dan Xia Ruofei saling melirik, kedua matanya berbinar, dan mereka berdua berteriak, superkomputer. Petik 2 ... Ayam apa? Bukankah ayam itu biasa dimakan? Bagaimana kami bisa membantu kami memecahkan rahasia tokennya? Museng bingung. Museng tidak tahu banyak tentang dunia sekuler, dan dia juga sangat tertarik mempelajari sesuatu tentang teknologi modern. Secara relatif, putranya Mu Jianfei adalah orang yang berhati ringan,
dan dia kurang lebih memiliki kontak dengan beberapa hal di dunia. Melihat tatapan bodoh ayahnya, Mu Jianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi wajahnya, dan kemudian mendongak tanpa daya, "Ayah, ini superkomputer, ini adalah sejenis peralatan teknologi di dunia, biasanya tidak dimasak untuk dimakan ayam." Xia Ruofei secara singkat mempopulerkan sains dan berkata, "Muman, superkomputer adalah mesin canggih yang dapat menggantikan manusia untuk melakukan beberapa operasi kompleks. Fitur terbesarnya adalah penyimpanan data dalam jumlah besar dan kecepatan operasi yang jauh melebihi otak manusia. Bersama kami Huaxia Superkomputer, Shenwei Taihul Light, adalah contohnya. Ia dapat menyelesaikan rata-rata 930 miliar operasi per detik, dan dapat mencapai 1,25 miliar operasi dalam waktu tercepat tingkat." Mu Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dan berkata, "Miliaran kali." Faktanya, penjelasan Xia Ruofei tidak sepenuhnya akurat, tetapi sangat intuitif. Mu Sheng dan Liu Manxia segera memahami keuntungan besar superkomputer dibandingkan komputasi otak manusia. Faktanya, superkomputer sama sekali tidak digunakan untuk dibandingkan dengan otak manusia, karena superkomputer sama sekali bukan suatu urutan besarnya. Chen Xuan berkata dengan penuh semangat, "Saudara Xia, ini benar-benar dapat dioperasikan. Jika kita mengandalkan sedikit untuk menghitung teks yang diwakili oleh setiap floating point, bahkan tiang yang malang pun mungkin tidak dapat menyelesaikannya, tetapi diserahkan kepada superkomputer. Ini akan jauh lebih cepat." Xia Ruofei berkata dengan tenang, "Ini mungkin tidak terlalu optimis. Pertama-tama, perhitungan super hanya bertanggung jawab atas perhitungan. Cara memecahkan kode harus dibuat sendiri. Jika tidak, meskipun ada perhitungan super, itu adalah tidak mungkin bagi kita untuk menghitungnya begitu saja. Selain itu, superkomputer umumnya berada di lembaga penelitian ilmiah nasional besar atau perusahaan teknologi besar. Waktu pembuatan superkomputer selalu sangat ketat, dan kita mungkin tidak dapat memperoleh koordinasi di sana. Juga masalah kerahasiaan, token ini lebih baik menyebutnya 5 perintah suci, atau perintah Tanglong. Bahkan di dunia kultivasi, kita harus tutup mulut. Jika tidak, pasti akan menimbulkan keributan, itu tidak bisa bocor." Xia Ruofei mengatakan tentang superkomputer, Mu Sheng dan Liu Manxia aman untuk dipahami, tetapi poin ketiga katanya, mereka berdua setuju. Liu Manxia langsung berkata, "Xia Daoyou benar, tidak peduli metode apa yang digunakan untuk memecahkannya, premisnya adalah harus dijamin bahwa tidak ada rahasia yang akan terungkap, jika tidak, industri budidaya akan memicu keributan." Chen Xuan juga mengangguk dan berkata, "Saudara Xia masuk akal, tetapi kita memiliki arah yang harus dipecahkan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini satu per satu." Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum, "Masalah pengaturan waktu mesin lebih baik dikatakan. Saya juga kenal beberapa teman berpengaruh di dunia sekuler. Minta mereka untuk membantu berkoordinasi. Seharusnya tidak apa-apa, tapi bagaimana membangun model aritmatika untuk retak mengambang kata sandi titik? Karakter Cina mana yang digunakan? Berapa bobotnya? Masalah ini harus kita selesaikan secara pribadi, dan kita tidak boleh memalsukannya." Chen Xuan berkata, "Saudara Xia, kita bisa belajar. Saya tahu sedikit tentang teknologi komputer, dan saya yakin Anda tahu banyak tentang saudara Xia. Keuntungan terbesar kami dibandingkan orang biasa di dunia adalah kecepatan mempelajari pengetahuan. Cepat dan pemahaman yang kuat. Saya percaya bahwa menyelesaikan masalah ini tidak akan memakan banyak waktu, setidaknya itu akan terjadi lebih cepat daripada kita mengandalkan otak manusia untuk menghitungnya sedikit." "Itu." Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum, "Tapi jangan lupa, semua ini didasarkan pada premis bahwa kesimpulan saya sebelumnya bahwa setiap floating point mewakili sebuah teks adalah benar. Asteris begitu saya salah menebak, semuanya pekerjaan kita akan menjadi sia-sia. Penelitian selalu merupakan proses coba-coba," kata Chen Xuanman sembarangan. "Lagi pula, ini tidak akan memakan banyak waktu bagi kita. Menurutku itu sangat berharga." "Dua senior, bagaimana menurutmu?" Liu Manxia dan Mu Sheng juga mengangguk tanpa ragu, keduanya berkata serempak, sepenuhnya setuju. Xia Ruofei tertawa saat mendengar kata-kata itu. Dia berdiri dan berkata, "Karena semua orang setuju, ayo kita coba dengan benar." Faktanya, hati Xia Ruofei juga cenderung pada penilaian ini.
Katakanlah para penguasa infanteri Yuan dan periode Yuan Shen di dunia budidaya kuno lebih kuat daripada para biksu saat ini di bidang budidaya yang relevan, dan mereka tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemecahan yang dapat dilakukan oleh para petani modern. Mengapa para beku dapat mencapainya? Xia Ruofei merasa jika dia benar-benar ingin menghitungnya, dia hanya dapat menemukan kesenjangan dalam kecepatan komputasi. Dia percaya bahwa bahkan Master Yuanying dan Yuan Shen di dunia budidaya kuno, dibandingkan dengan superkomputer, hanya hancur. Mungkin, pekerjaan cracking mereka kali ini, sangat mungkin menemukan terobosan dengan menggunakan teknologi modern. Xia Ruofei melihat token di atas meja dan merenung cukup lama, berkata, "Dua senior, Saudara Chen, saya pikir hal pertama yang harus kita lakukan adalah memindai pola floating point ini secara utuh, dan itu harus hanya gunakan peralatan pemindaian definisi sangat tinggi." Chen Xuan mengangguk dan berkata, "Baiklah. Pindai dulu, akan lebih mudah bagi kita untuk menindaklanjutinya." Liu Manxia dan Mu Sheng tentu saja tidak memahami hal ini. Ketika Chen Xuan setuju, mereka berdua mengangguk dan setuju. Xia Ruofei mengerang sedikit dan berkata, "Saya mendengar bahwa kota terlarang memiliki seperangkat peralatan pemindaian definisi tinggi khusus untuk memindai peninggalan budaya yang berharga. Mengapa tidak pergi ke ibu kota dan mencari cara untuk meminjam peralatan ini?" Kota terlarang. Mu Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia mengetahui kota terlarang meskipun dia tidak mengetahui dunia. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Mu Zhangmen, kota terlarang bukan lagi sebuah istana. Sekarang menjadi museum nasional. Setiap orang dapat membeli tiket untuk berkunjung. Ada banyak peninggalan budaya yang berharga di kota terlarang, dan pekerjaan pemeliharaan serta perbaikan sehari-hari juga cukup berat. Peralatan pemindaian definisi tinggi ini khusus digunakan untuk membuat file peninggalan budaya yang berharga ini, terutama untuk lukisan dan karya kaligrafi. Lagi pula, sangat berguna untuk menganalisis jenis kertas atau sutra dari kaligrafi dan peninggalan budaya tersebut. Karena pemugaran peninggalan budaya harus diperbaiki seperti yang lama, maka tentu saja perlu mengutamakan bahan yang sama dari generasi yang sama untuk diperbaiki. Dengan peralatan pemindaian definisi tinggi, identifikasi material menjadi lebih mudah. Chen Xuan berkata, "Saya setuju. Tapi ada museum kota terlarang, tapi pengaruh Tianyimen kita di ibu kota tidak besar, saya khawatir. Saya akan mencari tahu." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Dia punya banyak teman di Beijing, hanya meminjam peralatan, seharusnya tidak ada masalah. Belum terlambat, ayo pergi sekarang. Liu Manxia juga merupakan karakter yang tegas. "Ya," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Saudara Chen seharusnya mengeluarkan bis Hui Feizu. Ayo menumpang." "Haha, tidak masalah." Chen Xuan berkata sambil tersenyum, "Semua orang akan pergi dengan kapal terbang bis Hui." Semua orang siap bersih-bersih dan naik kapal terbang langsung dari atas hotel menuju Beijing. Namun timbul pertanyaan, token ini sudah digabungkan menjadi satu kesatuan, terlihat pas, haruskah kita pisahkan? Bagaimana cara memisahkannya? Jika tidak, siapa yang bertanggung jawab membawanya? Bagaimanapun, token sangat berharga, dan setiap orang masih merasa tidak nyaman di hati mereka. Xia Ruofei juga melihat keraguan semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Ayo lakukan ini." Bagaimanapun, token ini harus digabungkan dan dipindai setelah tiba di Beijing. Ini akan dipegang oleh saudara Chen terlebih dahulu. Bagaimanapun, Tianyimen memiliki dua pesanan. Kartu, tapi saudara Chen tidak boleh dimasukkan ke dalam senjata ajaib penyimpanan, agar tokennya tidak luput dari pandangan semua orang. Bagaimana? Mu Sheng dan Liu Manxia mengangguk dan berkata serempak, "Ya." Semua orang mencapai kesepakatan, jadi Chen Xuan mengulurkan tangan dan mengambil token itu, dan semua orang berjalan menuju luar pertemuan bersama. Xia Ruofei mengusulkan untuk mempertemukan Song Wei dan Ling Qingsui. Chen Xuan tentu saja tidak akan memiliki pendapat, dan Mu Sheng dan Liu Manxia mendengar bahwa keduanya adalah teman Xia Ruofei, dan kedua biksu Jin dan tidak dapat menahannya. Gosip, tidak hanya opini, tetapi juga mendesak Xia Ruofei untuk segera menelepon Song Wei dan Ling Qingsui. Jadi, Xia Ruofei memanggil kedua orang kepercayaannya dan meminta mereka menunggu langsung di atap gedung. Keduanya sudah tiba di hotel dan beristirahat di kamar Xia Ruofei. Kemudian,
Xia Ruofei menelepon Qin Yanan lagi dan memintanya untuk membawa seseorang kembali ke perusahaan, tetapi kamar hotel tidak boleh ditarik. Xia Ruofei berpikir jika perjalanan ke Beijing berjalan lancar, semua orang akan datang ke Hotel Sunshine untuk mempelajari pesanannya, merek. Sedangkan untuk ruang pertemuan kecil, tentu saja akan dikembalikan terlebih dahulu, dan mudah untuk dipesan bila diperlukan. Sekelompok orang segera datang ke atap, dan orang-orang tersebut mengetahui keberadaan mereka bagi sekelompok praktisi, tidaklah mudah untuk menghindari orang-orang biasa di dunia dan peralatan pemantauan tersebut. Song Wei dan Ling Qingsui sudah sampai di atap terlebih dahulu. Maka wajar saja untuk saling memperkenalkan dan menyapa lagi. Mu Sheng dan Liu Manxia sangat sopan kepada Song Wei dan Ling Qingsui. Meskipun mereka berdua tidak bersemangat, mereka bahkan tidak meremehkan keduanya sama sekali. Mu Sheng dan Liu Manxia, sebagai tetua, juga mengadakan pertemuan masing-masing dengan Song Wei dan Ling Qingsui. Meskipun tidak terlalu mahal, ini juga merupakan harta yang sangat berguna bagi para biksu selama masa pemurnian gas. Dalam suasana bahagia, semua orang menaiki kapal terbang air jernih milik Chen Xuan dan terbang menuju Beijing ke arah ibu kota. Di kapal terbang Bishui, Chen Xuan mengeluarkan teh enak untuk menghibur semua orang. Meskipun teh liar terakhir yang dibawanya telah diberikan kepada Xia Ruofei, tidak ada kekurangan teh enak di kapal terbang. Saudara Xia, Tianyimen kita tidak terlalu besar di industri sekuler, tetapi juga memiliki kantor di Beijing. Setelah tiba di Beijing hari ini, saya akan menetap di tempat di mana saya akan menetap. Chen Xuan berkata sambil tersenyum. Song Wei mendengar kata-kata itu dan berkata sambil tersenyum, Saudara Chen, ketika dia tiba di Beijing, itu akan menjadi situs Ruofei. Tentu saja, dia akan menetap di tempat tinggalnya. Ya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Kalau tidak, bukankah itu wajahku? Mu Sheng berkata sambil tersenyum, situs Xia Xiaoxiong tidak ada di Sanshan. Mengapa Beijing juga menjadi situs Anda? Xia Ruofei tersenyum sedikit, dan berkata, Mu Zhangmen tertawa, situs saya tidak dapat dihubungi, tetapi saya punya banyak teman di Beijing, dan saya juga membeli beberapa industri. Ngomong-ngomong, ayo pergi ke rumah saya hari ini. Saya membeli rumah pekarangan di Gang Poni Beijing. Tempatnya cukup luas. Si Heiyuan, Liu Manxia berkata sambil tersenyum. Apakah ini bangunan kuno? Ini cocok dengan hatiku. Tidak terlalu tua. Bangunan dinasti Qing telah direnovasi di bagian belakang. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Chen Xuan berkata, kalau begitu sudah beres, kita akan tinggal di rumah Xia Brothers hari ini. Kemudian, Chen Xuan bertanya lagi, ya, Saudara Xia, apakah Anda ingin mencari seseorang untuk mengoordinasikan kota terlarang? Xia Ruofei belum berbicara, dan Song Wei di sampingnya bertanya dengan rasa ingin tahu, Ruofei, apakah kamu akan bekerja di kota terlarang? Xia Ruofei menjelaskan, kami ingin meminjam peralatan pemindaian definisi tinggi dari Museum Kota Terlarang. Song Rui atau Saudara Zhao seharusnya dapat membantu kami. Song Wei berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tetap dekat denganku? Minta bantuanku. Anda, Xia Ruofei mau tidak mau menoleh untuk melihat Song Wei, lalu tiba-tiba menyadari. Dia menepuk keningnya sambil tersenyum pahit, dan berkata sambil tersenyum pahit, saya benar-benar mencari jarak. Saya lupa bahwa Anda sedang belajar arkeologi. Saya biasanya memiliki banyak kontak dengan kelompok restorasi Museum Kota Terlarang, kanan. Lagu Wei mengangguk sambil tersenyum. Bolehkah mencari mereka untuk meminjam peralatan? Xia Ruofei bertanya, apa masalahnya? Song Wei berkata, biarkan aku melakukannya. Setelah sampai di ibu kota, aku akan menelepon beberapa telepon dulu, selama mereka tidak memiliki banyak peninggalan budaya yang perlu dipindai baru-baru ini, maka tidak ada masalah. Dapatkan, kata Xia Ruofei. Lalu dia berkata kepada Chen Xuan sambil tersenyum, Saudara Chen, lihat, masalahnya sudah terpecahkan. Ekspresi Chen Xuan yang tidak bisa berkata-kata, ditulis bersama dengan Xia Ruofei, bahkan tidak memikirkan siapa yang akan dia bantu, dan siapa yang tertangkap. Namun, ini juga menggambarkan dari samping, hal seperti meminjam peralatan bukanlah masalah besar di mata Xia Ruofei, dan Chen Xuan tentu saja merasa lega. Meski kecepatan terbang Bishui Feizu tidak sebaik kecepatan terbang hitam Xia Ruofei, hanya butuh waktu 1 jam dari Sanshan ke Beijing.
Semua orang mengobrol sebentar, dan kapal terbang itu sudah dekat dengan ibu kota. Kapal terbang Bishui melayang di atas gang terpencil dekat Shiheyuan. Semua orang melompat dari kapal terbang, dan kemudian Chen Xuan mengumpulkan kapal terbang tersebut. Semua orang mengikuti Xia Ruofei berjalan-jalan sebentar di sepanjang gang, dan sampai di pintu depan halaman Xia Ruofei. Liu Manxia dan Mu Sheng tidak bisa tidak mengagumi pintu yang lebar dan terang itu. Di usia mereka, meski belum mengalami era dinasti Qing, sebagian besar lingkungan hidup masa kecil mereka dibangun dengan gaya ini. Dan sekarang pintu sekte budidaya ini semuanya adalah bangunan kuno, jadi wajar saja jika melihat halaman rumah ini. Xia Ruofei langsung membuka kunci pintu dengan sidik jarinya, lalu berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Tolong semuanya masuk." Petugas keamanan juga tinggal di ruang telinga di sisi pintu masuk utama. Mereka adalah rekan yang direkrut oleh Wu Qiang. Setelah mendengar suara itu, veteran itu keluar dari ruang telinga, dan baru saja melihat Xia Ruofei melangkah melewati pintu. Veteran itu sangat ketakutan sehingga dia berdiri tegak dan berteriak, "Tuan Xia, Anda kembali." Xia Ruofei kembali tiba-tiba kali ini, tanpa menyuruh mereka menyiapkan kamar dan menjemput bandara. Namun, di bawah kepemimpinan Wu Qiang, staf Shiheyuan mengelola tempat ini dengan tertib. Setiap orang menjalankan tugasnya dan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga mereka tidak takut dengan serangan mendadak Xia Ruofei. Veteran itu hanya merasakan sedikit. Tiba-tiba, Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Beritahu dapur untuk memasak lebih banyak hidangan. Pada malam hari aku akan berpesta dengan teman-temanku. Selain itu, membersihkan kamar di halaman. Teman-temanku tinggal di sini hari ini." "Ya, Tuan Xia," kata veteran itu dengan cepat. Xia Ruofei terus mengajak semua orang berjalan ke dalam sambil memperkenalkan situasi halaman rumah. Di Beijing, halaman rumah dengan luas yang begitu luas dan restorasi yang begitu sempurna sebenarnya jarang terjadi, dan semua orang tentu saja akan terkagum-kagum. Melalui gerbang bulan, semua orang sampai ke halaman tengah tempat tinggal tuannya. 3 ruangan di baris tengah terhubung dengan ruang utama, dan terdapat banyak ruangan di kedua sisinya. Tentu saja lebih dari cukup untuk tinggal di Chen Xuan dan lainnya. Wu Qiang menerima pemberitahuan dari gerbang utama dan bergegas dari halaman belakang. "Bos!" Wu Qiang berteriak dengan hormat. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Wu Qiang, biarkan kakak iparku menyiapkan beberapa hidangan khusus lagi, dan kemudian pindahkan sekotak baksian mabuk dari gudang anggurku ke halaman belakang. Malam ini aku akan berpesta dengan teman-temanku." "Ya," jawab Wu Qiang. "Siapkan mobilnya, sebaiknya kita menggunakan mobil besok pagi." Xia Ruofei berkata lagi, "Hari sudah sore bagi mereka untuk berangkat dari Sanshan hari ini. Saat ini, langit sudah semakin gelap, jadi setidaknya besok pagi harus pergi ke kota terlarang." Xia Ruofei memandang orang-orang yang hadir dan berkata, "Mobilnya tidak bisa duduk sedikit pun. Anda menelepon saudara Zhao dan meminjam 2 mobil bisnis dan 2 pengemudi dari klub. Saya akan pergi ke kantor kami besok pagi." "Ya," jawab Wu Qiang. Zhao Yongjun adalah pemimpin lama Wu Qiang. Mereka biasanya memiliki banyak kontak, dan Xia Ruofei mulai meminjam mobil. Zhao Yongjun tentu saja tidak akan berkata apa-apa. "Baiklah, jika tidak ada pekerjaan, silakan sibuk." Xia Ruofei berkata, "Beritahu semua anggota staf bahwa akses ke halaman ini dilarang tanpa izin. Teman-teman saya dan saya punya hal penting untuk dibicarakan." "Dipahami." Wu Qiang berkata, "Bos, kalau begitu saya turun dulu." Xia Ruofei sedikit mengangguk. Wu Qiang membungkuk kepada semua orang, lalu meninggalkan halaman dengan tenang, dan juga dengan lancar membawa pintu menuju halaman belakang. Song Wei menelepon untuk menghubungi teman tim restorasi peninggalan budaya Museum Kota Terlarang, dan Xia Ruofei secara pribadi mengajak semua orang untuk mengalokasikan ruangan. Kamar di sini sangat banyak, dan semua orang memilih kamar. Kemudian, Xia Ruofei membawa semua orang ke ruang utamanya, yang di tengah ruang utama dan yang di sebelah kanan terhubung sepenuhnya. Ini pada dasarnya adalah ruang terbuka. Memang menyenangkan menjamu teman di sini, tapi tidak masalah membuka pesta kecil-kecilan. Setelah Xia Ruofei menunggu semua orang duduk, dia mengeluarkan daun teh dari tempatnya dan mulai membuat teh dengan ahli. Saat ini, Song Wei masuk dengan ponsel di tangannya,
dan berkata sambil tersenyum, semua dihubungi, besok pagi dari jam 9 sampai jam 10, peralatan akan kita gunakan, apakah ada cukup waktu? Cukup, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, pindai saja hal sekecil itu. Kerja keras, Wei Wei. Duduk dan minum teh. Semua orang duduk mengelilingi meja kopi, dan Chen Xuan meletakkan token di tangannya lagi dan meletakkannya di atas meja kopi. Xia Ruofei mau tidak mau mengambil token untuk melihat lebih dekat floating point di atas, terutama floating point dengan pola titik hitam berulang, tapi dia tidak menganalisis apa yang telah dia lakukan. Dia juga tahu bahwa tidak mudah untuk mencapai apa yang dia inginkan dalam waktu sesingkat itu, jika tidak, para penguasa dunia kultivasi kuno tidak akan dapat melakukan apapun. Alasan mengapa naga menjadi kasus luar biasa di dunia budidaya kuno bukan karena retak. Apakah itu sulit? Sepertinya saya hanya bisa berharap untuk superkomputer, kata Xia Ruofei diam-diam di dalam hatinya. Bab terakhir dari Peternakan Dewa. Peralatan pemindaian definisi tinggi dari kelompok perbaikan peninggalan budaya disesuaikan secara khusus, dan kamera profesional resolusi tinggi dipasang di sana. Bergerak secara perlahan dan seragam pada rel pemandu dapat dengan jelas memindai peninggalan budaya. Perbesaran 100 kali lipat masih sangat jelas. Dapat dikatakan itu hal yang sempurna. Semua orang datang ke ruang timur. Guru Luogang dengan ahli menyalakan listrik dan komputer. Setelah penugasan sederhana, dia mengangguk sedikit kepada Song Wei dan berkata, sudah siap. Anda perlu memindai sesuatu dan memberikannya kepada saya. Chen Xuan mengalihkan pandangannya ke Xia Ruofei dan melihat bahwa Xia Ruofei mengangguk sedikit, lalu memberikan Luogang token yang telah dikumpulkan di tangannya. Rumah itu penuh dengan petani, dan tentu saja semua orang tidak akan khawatir tentang apa yang bisa dilakukan Luogang dengan orang biasa. Luogang memasang token di atas meja, lalu berkata sambil tersenyum saat mengoperasikan perangkat, menurut permintaan Xiao Song, saya telah menyesuaikan ke resolusi tertinggi untuk memastikan bahwa pemindaian sangat jelas dan detail apapun dapat disimpan dengan sempurna. Petik 2. Terima kasih, Guru Luo. Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum. Di tengah dengungan kecil motor, bingkai yang memegang kamera resolusi tinggi bergerak perlahan di atas rel, melewati token secara perlahan. Pada saat yang sama, gambar token telah ditampilkan di komputer di sebelahnya. Karena filenya agak besar, pada dasarnya gambar disajikan bagian demi bagian secara perlahan. Setelah beberapa menit, pemindaian selesai. Luogang berjalan ke komputer dan bersiap untuk memperbesar gambar yang dipindai untuk menunjukkan kepada semua orang efek dari detail berikut. Xia Ruofei berkata, Tuan Luo, Anda tidak perlu menontonnya. Tidak bisakah kita mengkhawatirkan peralatan profesional museum kota terlarang? Luogang berkata sambil tersenyum, peralatan profesional terkadang bisa salah. Anda benar-benar tidak perlu melihat apakah efek pemindaian memenuhi persyaratan. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya benar-benar tidak membutuhkannya, saya hanya perlu menyusahkan Guru Luo untuk menyalin file sumber kepada kami. Gambar format lossless beresolusi sangat tinggi ini relatif besar, tetapi bagaimanapun juga, ini hanya file gambar, dan tokennya tidak seperti beberapa lukisan dan karya kaligrafi, setiap beberapa meter persegi, tokennya sedikit lebih besar dari tamparan orang dewasa. Rentang pemindaian lebih kecil, dan file secara alami jauh lebih kecil. Ini tidak masalah, Luogang berkata sambil tersenyum. Xia Ruofei mengeluarkan disk USB berkapasitas besar yang telah dia siapkan dari sakunya dan menyerahkannya kepada Luogang, sambil berkata, Guru Luo, tolong. Luogang dengan cepat menyalin file sumber yang dihasilkan dari pemindaian ke drive USB. Setelah menerima USB flash drive, Xia Ruofei berkata, Tuan Luo, saya juga ingin merepotkan Anda untuk menghapus catatan pemindaian dan file sumber di komputer. Ini adalah teman yang meminta kami membantu kami. Dia berulang kali memberitahu kami untuk memperhatikan kerahasiaan. Rahasia dagang yang terlibat. Saya mengerti. Luogang mengangguk, tersenyum, dan mengangguk. Kemudian, di hadapan Xia Ruofei dan yang lainnya, dia segera menghapus catatan pemindaian di komputer dan file sumber yang dihasilkan, dan juga membersihkan cache. Awalnya Luogang melihat kesederhanaan dan keanggunan token ini, dan ingin memiliki waktu untuk mempelajari gambar yang dihasilkan oleh pemindaian untuk melihat berapa usia objek tersebut.
Mereka yang terlibat dalam peninggalan budaya pasti akan melihat hal-hal baik ketika mereka melihat hal-hal baik, tetapi karena Xia Ruofei memiliki tuntutan mereka, dia secara alami tidak akan memaksanya. Ada begitu banyak peninggalan budaya di museum kota terlarang sehingga dia tidak bisa menyelesaikan penelitiannya seumur hidup, dan dia tidak akan marah karena sebuah tanda. Terima kasih Luo atas pengertiannya, kata Xia Ruofei. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah amplop yang sudah disiapkan dari tasnya dan menjejalkannya ke tangan Luo Gang dan berkata, Tuan Luo, hati kecil, kamu terus membeli teh. Wajah Luo Gang tiba-tiba memerah. Dia segera mendorong keluar dan berkata, apa yang kamu lakukan? Cepat ambil kembali. Xiao Song, minta temanmu untuk mengambil ini kembali. Xia Ruofei tidak menyangka Luo Gang akan bereaksi begitu keras. Dia awalnya merasa bahwa orang lain telah membantu, dan mengucapkan terima kasih. Itu semua adalah sifat manusia dan tidak banyak berpikir. Saya tidak pernah menyangka kalau para ahli di museum kota terlarang memang sangat tampan. Ketika saya melihat amplop itu dimasukkan ke dalam tangan saya seperti terbakar oleh bara panas. Song Wei memberi isyarat kepada Xia Ruofei untuk menyimpan amplop itu, dan kemudian menjelaskan, Tuan Luo, Ruofei tidak memiliki arti lain, dia hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia tidak tahu aturanmu. Lalu, dengan sedikit menyalahkan, Song Wei berkata, Ruofei, kamu tidak tahu, Tuan Luo tidak pernah menerima uang atau barang. Jika tidak, dengan statusnya di bidang restorasi peninggalan budaya, dia datang memintanya untuk memperbaiki dan mengidentifikasi peninggalan budaya. Orang bisa mendobrak ambang batas. Tuan Luo adalah karakter sastra yang nyata. Seru Xia Ruofei. Saya juga meminta Tuan Luo untuk memaafkan saya. Luo Gang memang seorang intelektual standar. Setelah amarahnya baru saja dipuji oleh Xia Ruofei dan Song Wei, amarah itu langsung menghilang, dan malah menjadi sedikit malu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak sebaik yang Anda katakan, hanya saya. Pria ini sangat tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan, jadi dia ingin belajar dengan tenang. Xia Ruofei berkata, Tuan Luo, kamu tidak bisa menerima bayaran terima kasih, tapi untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami, seharusnya tidak ada masalah untuk memberimu sedikit teh buatan sendiri. Aku membuatnya di rumah. Luo Gang adalah orang yang menyukai teh. Setelah mendengar kata-kata Xia Ruofei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan ragu. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ini pasti dibuat dari kumpulan teh saya sendiri. Teh yang saya buat sendiri tidak menarik, tapi rasanya cukup enak. Yah, Luo Gang ragu-ragu dan berkata, bukan apa-apa, tapi kamu tidak harus bersikap sopan. Luo Gang berpikir bahwa teh yang dia buat seharusnya tidak bernilai banyak. Dia hanya memiliki angin berlengan dua, tapi dia tidak bertele-tele. Dia juga tidak tahu apa-apa tentang hubungan antar manusia. Xia Ruofei dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tidak cocok. Ya, seharusnya begitu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, dan tehnya ada di dalam mobil, harap tunggu sebentar. Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei membawa Chen Xuan dan yang lainnya keluar dari halaman kecil terlebih dahulu, dan berjalan ke tempat parkir tidak jauh. Kemudian dia mengeluarkan sebungkus ruang linghong dan menanam daun teh dahongpao. Lalu biarkan Chen Xuan dan yang lainnya menunggu di tempat parkir, dia kembali bersama Song Wei lagi. Xia Ruofei tidak berbohong, teh ini memang diproduksi olehnya, dan juga buatan tangan. Hanya saja ini jubah pohon merah dari pohon induk, dan jubah pohon merah dari pohon induk sudah berhenti dipetik, jadi teh Xia Ruofei seharusnya menjadi jubah merah paling otentik saat ini. Ditambah dengan lingkungan ruang lingtu dan keterampilan membuat teh Xia King, dapat dikatakan bahwa teh celup Xia Ruofei jauh lebih baik daripada Taoyuan dahongpao yang dijual ribuan pound di pasaran. Dari segi nilai, sekantong teh ini lebih berharga dari uang tunai di dalam amplop tadi. Di halaman kecil, Luo Gang melihat teh dibungkus kantong kertas yang dibawa oleh Xia Ruofei, dan akhirnya memastikan bahwa ini memang bukan teh kelas atas yang dijual di pasar, dan dia dengan senang hati menerimanya. Setelah Xia Ruofei dan Song Wei mengucapkan terima kasih lagi kepada Luo Gang, mereka meninggalkan halaman dan kembali ke tempat parkir. Saat ini, puncak pagi hampir berlalu, dan semua orang menghabiskan waktu sekitar 20 menit untuk kembali ke Liu Hai Hutong Siheyuan.
Xia Ruofei dan Chen Xuan mencari informasi yang relevan di komputer bersama-sama, sementara Mu Seng, Liu Manxia, dan lainnya sedang minum teh dan mengobrol dengan mereka. Lagi pula, kecuali Xia Ruofei dan Chen Xuan, semua orang tidak tahu apa-apa tentang pengetahuan terkait dan tidak bisa membantu selain apa yang sedang sibuk. Pada saat ini, ponsel Xia Ruofei berdering, dan dia mengeluarkannya dan melihat ke layar listrik, yang dipanggil oleh Zhao Yongjun, jadi dia berdiri dan berkata, "Saudara Chen, periksa dulu, saya akan menjawab teleponnya." Chen Xuanhan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Oke." Xia Ruofei mengambil ponselnya dan berjalan keluar, pada saat yang sama dia menjawab, "Saudara Zhao." Zhao Yongjun tersenyum sepenuh hati dan berkata, "Jika kamu terbang, apakah kamu sibuk? Apakah kamu tidak menemukan saudara kita di Beijing terlebih dahulu?" Seharusnya tidak demikian. Zhao Yongjun tahu Xia Ruofei telah tiba di Beijing kemarin, karena Wu Qiang memintanya untuk meminjam mobil, tetapi dia mendengar bahwa Xia Ruofei sedang sibuk, jadi dia tidak mengganggu Xia Ruofei. Hingga saat ini, mobil yang dipinjam Xia Ruofei dikembalikan ke klub. Zhao Yongjun menelepon, "Datang." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Kali ini saya datang ke Beijing, memang ada beberapa hal yang harus disibukkan, saudara Zhao tidak boleh menyalahkan saya karena bersikap kasar." "Tentu saja kita harus disalahkan." Zhao Yongjun berkata sambil tersenyum, "Setidaknya 3 denda harus didenda. Kalau tidak, akan sulit menenangkan amarahku." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Tidak masalah. Jangan katakan 3 cangkir, itu 30 cangkir, 300 cangkir, selama saudara Zhao mengucapkan sepatah kata pun, yang lebih muda akan tetap minum dengan benar." "Segar." Zhao Yongjun berkata, "Oleh Ruofei, saya mendengar pengemudinya klub bilang kamu membawa banyak teman ke Beijing kali ini. Biarkan saya membuat pengaturan di sini. Lakukan yang terbaik untuk menjadi teman pemilik rumah, hanya dengan diri kita sendiri. Bagaimana kalau di klub?" Xia Ruofei berkata dengan cepat, "Saudara Zhao, ini benar-benar tidak perlu. Teman-teman saya semuanya intelektual yang mempelajari peninggalan budaya, dan tidak ada minat bersosialisasi. Ini bukan, baru saja kembali dari kota terlarang, dan semuanya kembali ke rumah untuk mempelajari data, dan jangan sibuk. Saat aku hampir sibuk di sini, aku akan minum bersama saudara-saudaraku." Hari ini, 2 mobil yang menuju kota terlarang adalah klub. Zhao Yongjun secara alami tahu kemana mereka pergi, jadi dia tidak ragu sama sekali tentangnya. Dari Xia Ruofei, dia berkata sambil tersenyum, "Yah, karena itu adalah temanmu, maka aku menghargai pendapatmu. Namun selama Anda berada di Beijing, Anda membutuhkan bantuan apapun, jangan sembunyikan. Meskipun berbicara, kakakmu Zhao masih agak kurus di kota 49 ini. Hal-hal umum sulit dikalahkan, aku." Ketika Xia Ruofei mendengar kata-kata itu, dia bergerak sedikit di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Zhao, jika Anda mengatakan itu, saya benar-benar ingat sesuatu yang mungkin memerlukan bantuan Anda, tetapi saya tidak tahu apakah itu akan terjadi juga, sulit. Bagaimana kalian bisa bersikap sopan padaku? Atau bukan saudara?" Zhao Yongjun berpura-pura marah, "Cepat. Jangan bicara omong kosong." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Apakah Anda memiliki orang yang Anda kenal di universitas-universitas besar di Beijing? Lebih baik memegang posisi kepemimpinan tertentu." Zhao Yongjun membeku sesaat, dan berkata sambil tersenyum, "Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Apakah kamu masih ingin melanjutkan ke universitas untuk studi lebih lanjut? Kamu tidak perlu belajar lebih lanjut di keluargamu. Atau katakan, apakah kamu ingin menjadi gadis pelajar? Kamu bilang, kamu tidak boleh kasihan pada saudara-saudaramu." Xia Ruofei berkata sambil menangis dan tertawa, "Di mana dan di mana ini? Saya ingin meminta para ahli dan profesor di universitas untuk mengajukan beberapa pertanyaan, yang terbaik adalah memberi kami beberapa pelajaran." Zhao Yongjun tersenyum dan berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin beralih belajar?" "Saudara Zhao, katakan saja ya," kata Xia Ruofei. Zhao Yongjun berkata dengan cepat, "Tidak masalah. Bagaimana bisa seorang pria mengatakan tidak? Katakan saja, pakar mana yang ingin Anda temukan? Saya akan memberi Anda jalan." Xia Ruofei berkata, "Terutama di sisi komputer, database, pemodelan, dan superkomputer." "Tunggu." Zhao Yongjun berkata,
Saya mencatat. Anda tahu banyak kata. Saya tahu semua kata. Saya tidak tahu apa itu ketika saya menggabungkannya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, berjalanlah, saya akan berbicara lebih lambat. Zhao Yongjun berkata, oke, bisa dibilang begitu. Para ahli dalam perangkat lunak komputer sebaiknya memiliki lebih banyak penelitian di bidang database, pemodelan, dan superkomputer. Xia Ruofei berkata perlahan, perangkat lunak, database, pemodelan, superkomputer. Zhao Yongjun berkata sambil mengingat, ayo, saya akan segera melaksanakan instruksi bos Xia. Tunggu berita saya. Terima kasih. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Jaga aku. Zhao Yongjun berkata, minta saja aku minum saat kamu sibuk. Tenang, jangan lupa, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei berjalan kembali ke rumah dan berkata sambil tersenyum, masalah meminta para ahli untuk memberikan ceramah sudah selesai. Saya telah meminta teman-teman saya untuk menghubungi saya. Seharusnya tidak ada masalah. Itu hebat. Chen Xuan berkata sambil tersenyum. Saya telah menemukan beberapa bahan dan membuat daftarnya. Saya rasa pertama-tama kita dapat menemukan perpustakaan yang besar dan mempelajari sendiri pengetahuan yang relevan, jika tidak, kita tidak akan melihat apapun dari para ahli. Pahami, aku tidak tahu harus mulai bertanya dari mana. Haha, masuk akal, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Sederhana, ayo pergi sekarang. Bahan perpusnas harus lengkap, dan tidak terlalu jauh dari sini, bagaimana kalau pergi ke sana? Saya setuju. Kata Chen Xuan. Setelah keduanya berdiskusi, Xia Ruofei berbalik dan berkata, Mu Zhangmen, Tuan Liu Gu, Saudara Chen dan saya akan pergi ke Perpustakaan Nasional untuk memeriksa materi yang relevan. Anda akan tinggal di sini dan istirahat. Apa yang Anda butuhkan? Dan Wu Qiangti di halaman belakang, dia akan memuaskanmu. Mu Seng tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu saudara laki-laki Xia yang keras dan keponakan Chen Xian. Sulit untuk membicarakannya, lebih menarik mempelajari pengetahuan baru. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Kemudian, Xia Ruofei berkata kepada Ling Qingsui dan Song Wei lagi, Qingsui dan Wei Wei, tolong ikut aku juga. Bukankah Wei Wei juga perlu memeriksa informasi kertas? Tidak ada penundaan. Tentu saja, Xia Ruofei masih ingin membawa dua orang kepercayaannya untuk alasan keamanan. Bagaimanapun, Mu Seng dan Liu Manxia keduanya adalah biksu parubaya di Jindan. Jika ini benar-benar disengaja, akibatnya akan sangat serius. Song Wei dan Ling Qingsui mengangguk sambil tersenyum. Jadi mereka berempat langsung menuju halaman belakang. Xia Ruofei pertama kali menelepon Wu Qiang dan menyuruhnya untuk tidak pergi ke halaman tengah untuk mengganggu para tamu. Jika para tamu memiliki kebutuhan, mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk memuaskannya. Wu Qiang secara alami mengangguk dan berjanji bahwa ketika dia melihat Xia Ruofei keluar, dia dengan cepat berkata, "Bos, aku akan mengantarmu." Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu tetap di rumah. Aku hanya mengemudi sendiri." Ya, Wu Qiang mengangguk. Xia Ruofei dan yang lainnya menaiki kendaraan bisnis Elva. Xia Ruofei mengemudi sendiri, dan Chen Xuan juga seorang pria yang memberikan dua kursi paling nyaman di tengah kepada dua wanita, sementara dia sendiri mengambil posisi kopilot. Keluar dari halaman, Xia Ruofei mengendarai mobil bisnis Toyota Elva langsung ke Perpustakaan Nasional. Setelah sampai di perpustakaan, keempat orang tersebut terlebih dahulu memperoleh kartu pinjaman oleh satu orang, kemudian mulai menanyakan materi secara individu. Melalui pengambilan komputer, Xia Ruofei dan Chen Xuan masing-masing mengambil setumpuk besar buku, datang ke area membaca untuk duduk, dan mulai menggali buku tersebut. Song Wei dan Ling Qingsui juga menemukan beberapa buku yang mereka minati dan duduk di samping Xia Ruofei. Melihat Xia Ruofei, yang berada di sisi berlawanan, Chen Xuan, yang hanya satu sosok, tidak bisa tidak iri. Tapi itu hanya rasa iri sesaat. Chen Xuan begitu asyik berkultivasi sehingga dia belum menemukan ide untuk mencari pasangan, mudah untuk menanganinya. Mengapa tidak mudah untuk melakukannya? Zhao Yongjun berkata dengan cepat, saya kenal dengan pimpinan ketiga universitas ini, dan ini adalah pertukaran akademis, dan ini bukan sesuatu yang melanggar hukum dan disiplin. Para ahli dan profesor itu tidak tahu berapa banyak yang harus berpartisipasi setiap tahun. Pertukaran akademis.
Apa pentingnya bergabung dengan kami lebih banyak kali ini? Ngomong-ngomong, Zhao Yongjun tidak bisa menahan tawa lagi, haha. Ruo Fei, tiba-tiba aku berpikir bahwa klub Taoyuan kita akan menjadi tempat terbaik untuk mengadakan pertemuan pertukaran ini. Soalnya, lingkungan kita indah dan fasilitasnya lengkap, semuanya sudah siap, tidak perlu meninggalkan wilayah Beijing, waktu para ahli dan profesor masih terkoordinasi dengan baik. Mereka bisa meluangkan waktu 1 hari untuk pertukaran setengah hari, lalu bersenang-senang di klub kami. Pemandian air panas gelembung juga oke. Saya akan dapat kembali dengan kepuasan. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata itu dan berkata, Saudara Zhao, kamu sudah merencanakannya. Karena kamu sudah memikirkannya untukku, pendapat apa lagi yang bisa aku miliki? Ikuti saja apa yang kamu katakan. Tidak apa-apa. Zhao Yongjun tersenyum, lalu bertanya, kalau begitu, apakah kamu ingin mengatur waktunya? Saya telah menyapa seluruh sekolah. Kapan saja di hari-hari ini, para ahli dan profesor pasti akan mengosongkan waktu keluar. Xia Ruofei mengerang sedikit dan berkata, kalau begitu aturlah lusa. Bagaimana kalau lusa? Ia menilai ingin berendam di perpustakaan selama 2 hari lagi. Apakah ia bisa mencapai keadaan, mengetahui dirinya sendiri, setidaknya ia harus membuat cadangan ilmunya lebih memadai, jika tidak ia akan takut untuk menanyakan beberapa pertanyaan tentang pediatri di hadapan para ahli dan profesor. Malu, tidak masalah. Zhao Yongjun berkata dengan cepat, kalau begitu saya akan memberitahu Anda. Persiapkan pertemuan pertukaran akademis kecil-kecilan lusa, dan saya akan menghubungi 3 universitas lainnya untuk memastikan mereka adalah yang terbaik di bidangnya. Pakar yang baik dan para sarjana bisa hadir. Ayo, terima kasih. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Jangan berpura-pura sopan padaku. Zhao Yongjun berkata sambil tersenyum, kamu akan minum lebih banyak bersamaku pada malam setelah Hari Ratu, lebih baik dari apapun. Harus. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, jangan mabuk. Aku masih belum tahu jumlah anggur anakmu. Apakah kamu masih bisa mabuk? Yang disebut tidak mabuk dan tidak akan kembali. Bukankah kamu mabuk denganku? Jangan kembali. Zhao Yongjun tidak ragu-ragu menerima kata-kata Xia Ruofei. Xia Ruofei berkata sambil tertawa, semuanya sama saja. Semuanya sama. Minum antar saudara pada dasarnya adalah untuk membahagiakan. Itu tidak berarti siapa yang ingin mabuk. Ini yang kamu katakan. Zhao Yongjun berkata, jika aku mabuk, maka kamulah yang bertanya. Zhao Yongjun bahkan tidak berani menyebutkan standar minumannya. Bahkan jika dia minum untuk Xia Ruofei, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk meminum Xia Ruofei, jadi agak tidak masuk akal untuk tidak minum sebagai standar. Xia Ruofei juga tidak peduli, berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei berbicara tentang kontak Zhao Yongjun dengan para ahli dan profesor serta Chen Xuan dan yang lainnya, dan kemudian berkata, saya mengatur pertukaran akademis di pagi hari lusa, kami masih akan pergi ke perpustakaan 2 hari lusa, cobalah belajar sebanyak-banyaknya. Sedikit ilmu di bidang terkait. Chen Xuanhan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, oke, dengarkan pengaturanmu. Xia Ruofei mengalihkan pandangannya ke Mu Sheng dan Liu Manxia, dan berkata sambil tersenyum, kedua senior, pertukaran yang diperoleh akan ditetapkan di klub Taoyuan di pinggiran kota. Itu juga merupakan industri kecil yang teman-teman saya dan saya sedang mengerjakannya bersama. Lingkungannya tidak buruk. Saya ingin tahu apakah kedua senior itu tertarik untuk bermain bersama di masa lalu. Xia Ruofei tidak menunggu keduanya menjawab, dan segera berkata lagi, saya membuat beberapa pengaturan kecil di pihak klub, jadi di dunia sekuler, lingkungan di sana unik. Jika kedua senior lewat bersama, mereka mungkin ingin membimbing generasi muda. Mu Sheng dan Liu Manxia awalnya ingin tinggal di Shiheyuan untuk retret. Yang tenang, tetapi Xia Ruofei berkata bahwa mereka juga langsung tertarik. Mu Sheng berkata sambil tersenyum, karena saudara Xia berkata demikian, maka saya harus pergi menemui Liu Guzu. Liu Manxia juga berkata sambil tersenyum, Xia Daoyou telah memikat rasa ingin tahu kita, apakah kita masih bisa menolak? Xia Ruofei tertawa dan berkata, kalau begitu pergilah bersama. Gadis Siner dan Jian Fei juga bersama, apalagi lingkungan di sana, kamu juga bisa merasakan kenikmatan dunia sekuler. Atau jangan mencicipinya.
Yu Xiner dan Mu Jianfei secara alami bertindak dengan orang yang lebih tua, dan Wen Yan tersenyum dan mengangguk setuju. Arai Qiankun 9 putaran Xia Ruofei di Clubhouse Taoyuan membuat aura di dalam klub Taoyuan jauh lebih melimpah daripada dunia luar, dan bahkan dapat dikembangkan sepanjang waktu, terutama di villa kecil tempat Arai Mata berada, banyak. Bahkan resor sumber air panas di dekat Clubhouse mendapat manfaat besar karena berada di luar formasi. Meski lingkungan dan fasilitasnya sama seperti sebelumnya, namun usahanya beberapa kali lebih baik. Dari Mencora hingga tamu Yingmen, bahkan pemilik resor sumber air panas pun tidak mengenal mereka. Menyumbang cahaya Taoyuan Clubhouse. Tentu saja semuanya relatif. Bagaimanapun, susunan Qiankun 9 putaran bukanlah susunan tingkat tinggi, dan masih jauh dari susunan Zongmen dari Museng dan lainnya. Konsentrasi aura klub Tao jauh lebih rendah daripada sekte lama. Jika tidak, klub Taoyuan telah lama menjadi sasaran para praktisi. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak khawatir Museng dan yang lainnya akan mengingini setelah melihatnya. Terlebih lagi, dengan kekuatannya saat ini, tidak apa-apa untuk menjatuhkan Museng dan yang lainnya, dia yakin dia masih memiliki kekuatan jerak. Tentu saja semua karena manfaatnya terlalu kecil. Jika keuntungannya cukup besar, Xia Ruofei tidak akan berani mengambil risiko seperti itu. Misalnya, Pulau Taoyuan dan bahkan Ruang Lingtu, pada tahap ini Xia Ruofei benar-benar takut untuk diketahui oleh praktisi lain. Selama 2 hari berikutnya, kelompok beranggotakan 4 orang Xia Ruofei, Chen Xuan, Song Wei dan Ling Qingsui menghabiskan sepanjang hari di Perpustakaan Nasional. Keempat orang ini pun menjadi pemandangan unik di perpustakaan. Kedua wanita cantik itu duduk dengan tenang di samping Xia Ruofei, dan sepanjang hari, Xia Ruofei dan Chen Xuan membalik buku dengan sangat cepat, dan sulit untuk mencegah orang lain memalingkan muka. Setelah 2 hari, beberapa orang yang sedang belajar di perpustakaan cukup penasaran dengan kombinasi 4 orang tersebut. Untungnya, mereka pergi selama 2 hari, jika tidak mereka mungkin akan difoto secara diam-diam dan diposting di internet. Pagi-pagi sekali pada hari ketiga, Xia Ruofei dan yang lainnya berkendara ke klub Taoyuan di kota Praja Xiaotang di pinggiran kota. Begitu banyak orang yang masih terbagi menjadi 3 mobil. Zhao Yongjun mengatur 2 kendaraan komersial Mercedes-Benz terlebih dahulu dan bergegas ke Liuhai Hutong Siheyuan untuk menjemputnya pagi-pagi sekali. Tentu saja, karena Museng dan yang lainnya memiliki identitas khusus, Xia Ruofei juga melakukan panggilan khusus kepada Zhao Yongjun dan mengingatkannya. Meski konon tamu yang dibawanya kecil kemungkinannya untuk diabaikan, Xia Ruofei juga mengambil tindakan pencegahan. Sekalipun para pembudidaya pada umumnya tidak menembak orang biasa, mereka tidak tahan jika ada orang yang mati sendiri, sehingga sangat perlu diingatkan terlebih dahulu. Xia Ruofei keluar lebih dari jam 6, dan meninggalkan bagian yang padat sebelum jam sibuk pagi hari. Pada pukul 8, rombongan tiba di klub Taoyuan. Pertemuan pertukaran akademik hari ini diatur di satu villa di Clubhouse. Zhao Yongjun dan Song Rui telah menunggu di depan villa terlebih dahulu. Begitu mobil Xia Ruofei berhenti, mereka berdua segera mengantar masuk. Xia Ruofei sendiri masih seorang pengemudi. Ketika dia mendorong pintu untuk turun, Zhao Yongjun sudah mendatanginya. Ruofei, Zhao Yongjun berteriak gembira, kamu telah berada di Beijing selama beberapa hari, dan akhirnya punya waktu untuk bertemu saudara-saudara. Song Rui juga tersenyum dan berkata, Tuan Xia semakin sibuk sekarang. Mari kita lihat apakah dia sibuk dengan kita. Xia Ruofei melirik Song Rui. Setelah beberapa bulan, Song Rui terlihat lebih tenang, tetapi salah satu mulutnya masih terlihat seperti dipukul. Kalian datang ke sini dengan harga lebih murah. Xia Ruofei berkata dengan tidak ramah. Jika kamu ingin mati, katakan saja. Saat kamu minum malam ini, kamu akan selesai. Manfaatkan alkoholmu untuk menindas orang, bukan? Song Ruiwei menangis, aku tidak percaya tidak ada yang bisa menyembuhkanmu. Setelah mengatakan setengahnya, Song Rui memikirkan jumlah anggur Xia Ruofei yang tidak normal dan tidak bisa menahan tangis dan berkata, sepertinya tidak ada yang bisa menyembuhkanmu. Ketika Xia Ruofei dan Zhao Yongjun melihat ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Saat ini, Chen Xuan dan yang lainnya juga turun dari bus dan mendatangi Xia Ruofei. Saudara Xia, ini adalah alam semesta yang berubah 9.
Chen Xuan berkata ketika dia bertemu, ini menarik.